Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Hari ini PDI Perjuangan merayakan hari jadinya ke-52. Perhelatan ulang tahun kali ini berlangsung sederhana dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Dalam pidatonya, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggelorakan semangat perjuangan yang tidak boleh surut demi kesejahteraan rakyat. Sejumlah unek-unek pun ia sampaikan hingga pernyataannya atas Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK. Apa makna pidato Megawati Soekarno Putri dan bagaimana kesulitan partai di tengah berbagai tekanan? Kita akan membahasnya bersama politisi PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto, serta analis politik Ray Rangkuti. Saya ingin sapa dulu para narasumber malam ini. Kita baru ada Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, halo, apa kabar? Halo, baik sejauh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampaknya yang ulang tahun akan belakangan nanti gabungnya. Mas Seno akan belakangan nanti bergabung dengan Mas Gun-Gun. Oke, saya mulai dulu dari Bang Ray. Anda melihat tadi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri panjang sekali pidatonya. Anda menyaksikan, Anda menyimak, Bang Ray? Iya, apa yang mau disoroti dari situ ya? Apa yang disoroti? Banyak sekali yang akan disoroti dari situ, tapi kita mulai dulu dari, kita akan putarkan dulu terlebih dahulu cuplikan dari pidato Ibu Mega terkait dengan pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 67. Kita simak dulu bersama. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Oke, kita langsung bahas terkait cuplikan pidato Ibu Mega. Tapi sebentar, saya mau sapa dulu narasumber berikutnya yang baru bergabung, Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Halo Mas Gun-Gun, selamat malam. Selamat malam, Mbak Siti, baik Bung Ray. Halo Bung. Kita tadi sama-sama mendengar Mas Gun-Gun, Bang Ray, bagaimana Ibu Megawati dengan menahan tangis menyampaikan kebahagiaan setelah dicabutnya TAP MPR nomor 33 tahun 67. Dan ada terima kasih juga yang disampaikan. Tapi kalau kita tadi, semoga saya nggak salah dengar, periode 2019-2024 itu presidennya masih Pak Jokowi, tapi tidak ucapan terima kasih tidak ditujukan kepada Pak Jokowi. Saya ingin mulai dulu ke Bang Ray, tanggapan Anda Bang? Ya kalau itu sih nggak perlu kita nggak perlu terlalu heran kita ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan PDI secara umum tentu itu sulit untuk ditempatkan dalam porsi yang tepat gitu. Tapi memang Pak Jokowi nggak ada peran di situ Bang Ray sebagai presiden. Kalau soal TAP MPR itu kan memang anggota DPR kan, bukan presiden kan sebenarnya. Namanya juga TAP MPR ya tentu anggota DPR bersama dengan DPD yang menyatakan itu dicabut. Presiden ya dalam hal ini mungkin hanya dimintai pendapat, tapi tidak berada posisi ikut serta untuk memutuskan apakah TAP itu akan dicabut atau tidak. Yang namanya TAP MPR kan di wilayah presiden. Nah, yang disebutkan oleh Ibu Mega saya dengar itu tadi sebetulnya lebih pada eksekusinya. Artinya begitu TAP itu dibuat, ya pencabutan TAP itu mungkin di eranya Pak Jokowi tidak langsung dieksekusi, lalu dieksekusi dengan surat ya
Presiden terkait dengan pencabutan itu, karena lebih pada aspek administrasi tentu. Karena bagaimanapun keputusan negara kan tetap harus ditandatangani oleh Presiden kan. Keputusan MPR itu kan keputusan negara gitu ya, dan harus ada tanda tangan Presiden di dalamnya. Dan mungkin dalam konteks itulah Ibu Mega mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo karena langsung mungkin ya ikut serta menandatangani pencabutan TAP MPR itu. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Sesakit hati itukah sama mantan sampai nggak nyindir namanya sama sekali, nggak mengucapkan terima kasih sama sekali? Ya, ini jelas kan ada psychological barrier ya, ada hambatan psikologis, termasuk juga gap komunikasi yang semakin terasa kumulatif ya, terutama dengan keberadaan rangkaian proses politik belakangan dan menempatkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi dalam relasi antagonistis yang menurut saya sampai di titik kulminasinya, di titik panas atau titik didihnya begitu. Jadi wajar kalau kemudian tercermin dari pernyataan verbal ya di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang kemudian tidak secara khusus juga memberi atau memention nama Pak Jokowi. Tapi overall Mas Gun-Gun yang Anda tangkap dari pidato panjang Ibu Mega hari ini lebih menyiratkan ke rasa sakit hatikah atau sebuah penegasan kepada para kader yang pelintat-pelintut misalnya mundur saja nggak usah nunggu dipecat? Apa yang Anda tangkap dari pidato yang panjang sekali, hampir 2 jam lebih mungkin? Iya, ini kan ekspresi simbolik yang mewakili menurut saya ya suasana kebatinan PDIP yang tercermin dari pernyataan panjang dalam pidato Bu Mega itu, yang saya sendiri memberi apresiasi ya. Apresiasinya adalah soal bagaimana PDI Perjuangan mengubah ya posisi politik dan kemudian berupaya untuk komit pada garis ya politik ya, terlepas dari tentu ya ragam peristiwa politik yang melatar belakanginya, tetapi kan memosisikan diri untuk berada dalam posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan itu juga tidak mudah. PDIP sebagai partai besar dan historis gitu ya, punya perjalanan panjang dalam dialektika politik nasional, dan kemarin 2 periode Pak Jokowi itu sebagai bagian dari the ruling party, sekarang kemudian berada dalam posisi yang mungkin ya tidak semua kader memprediksinya begitu ya, meskipun tentu ya perjalanan relasi antagonistis dengan Pak Jokowi itu sudah mulai terbaca mungkin 1,5 tahun belakangan begitu ya. Tetapi kemudian pernyataan Bu Mega menunjukkan bahwa batasan afiliatif namanya kalau dalam bahasa akademik ya. Jadi ada kesungguhan ya, garis perjuangan partai yang kemudian melekatkan nilai-nilai kepartaian itu pada individu-individu kader. Dan proses itu penting menurut saya dalam institusionalisasi politik. Banyak partai yang semakin pragmatis ya dalam garis perjuangannya dan kemudian terjebak pada pola besar koalisi partai politik yang disebut dan pola koopsi ya, dan itu kemudian menyebabkan koalisi kerap kali tidak linier antara proses kandidasi dan pembentukan pemerintahan. Dan PDI Perjuangan menurut saya menjadi salah satu ya, tentu menjadi salah satu hal yang patut disyukuri dalam konteks politik Indonesia hari ini, di tengah masuknya hampir seluruh partai menjadi bagian dari kekuasaan. Kenapa? Negara demokrasi butuh partai yang berada di luar. Sekalipun tentu ini juga masih akan diuji oleh sejarah 1-2 tahun ke depan, apakah PDI Perjuangan tetap di luar atau menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo. Ya, baik. Tapi posisi apakah PDIP akan di dalam atau di luar itu pun juga nanti masih akan ditetapkan saat Kongres ke depan. Bang Ray, ada yang ingin Anda tanggapi? Ada
apa yang paling Anda cermati dari pidato panjang Ibu Megawati Soekarno Putri? Bang Rey masih mute audionya? Sorry, bukan saya yang mute itu. Jadi saya kira Ibu Mega itu mempertegas posisi dan sikap moral politiknya gitu, yang memang tidak pelin-pelan. Satu karakter tadi Bung Gun sudah menyebutkannya dan saya kira bagus sekali, yaitu satu karakter yang kalau mengatakan A, ya, kalau mengatakan B, B. 10 tahun terakhir ini kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu kan politik kita itu seperti kehilangan norma, kehilangan etik gitu. Kadang-kadang bilang A tapi maunya B, kadang-kadang mau bilang B tapi maunya C gitu, dan sebagainya gitu. Sehingga tidak jelas sebetulnya karakter politik kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itulah apa yang diperlihatkan oleh Ibu Mega sampai hari ini, saya kira menambal ya kegersangan politik kita itu dalam konteks politik yang lebih terbuka gitu. Kan kalau di zamannya Pak Jokowi itu kan politik basa-basi ya gitu ya. Pura-pura di depan banyak orang, santun dan sebagainya, tetapi ya di belakangnya yang terjadi adalah berbagai macam gitu kan. Ya termasuk kalau sebetulnya kita runtut sampai ke belakang dari pidato Ibu Mega ketika Ibu Mega mengkritik KPK yang terkait dengan kinerja yang terus-menerus mengejar Hasto Kristianto, sementara ada deretan peristiwa hukum yang terjadi di depan mata KPK seperti nggak disentuh gitu. Okay. Termasuk salah satunya adalah soal gugatan orang terkait dengan harta kekayaan Pak Jokowi yang dirilis oleh OCCR yang kemarin kan. Dan kita udah laporkan kembali ke KPK soal itu. Tapi lagi-lagi KPK kelihatan belum ada minat ya untuk menelisik ya harta kekayaan keluarga Pak Jokowi itu. Gitu. Jadi saya setuju dengan Bung Gun, apa yang dilakukan oleh Ibu Mega seperti sekarang ini adalah bagian untuk menutupi ya kegersangan etik ya dan kegersangan sikap politik ya para politisi kita akhir-akhir ini. Gitu. Nah kalau sekarang ini kan kita lihat aja kemarin tuh ada politisi yang kampanyenya perubahan belum seminggu selesai pilpres ikut dengan orang yang mengusung kelanjutan gitu. Jadi seolah-olah nggak ada karakter satu-satunya politik kita di Indonesia itu ya pragmatisme. Gue dapat apa gitu, nggak peduli lah jargon-jargon gitu loh kira. Bang Rey, tapi nah, Ibu Mega memperlihatkan halo. Bang Rey, tapi bukankah itu esensi politik di situ? Seni untuk meraih kekuasaan, seni untuk mendekat pada penguasa. Bukankah politik bermain di situ? Ya itulah penjelasan yang tidak moralitas yang menurut saya penjelasannya itu penjelasan pragmatis gitu, bahwa karena disebut politik itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan, lalu semua dengan segala cara seolah-olah dilegalkan tindakan-tindakan yang secara moral tidak sebetulnya diperkenankan gitu. Seolah-olah politik kita itu tanpa moral, politik kita itu tanpa etik gitu ya, yang penting adalah tujuan, dan itu persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir, di mana Mbak juga kayaknya terbawa-bawa oleh situasi itu gitu. Saya sebetulnya mau mengkritik pertanyaan Mbak itu tadi gitu. Nah yang menyebut kok Mega itu seperti masih terbawa perasaan ya, seperti masih ada rasa sakit hati. Kayak ini repot kadang-kadang gitu. Kalau ada orang yang menyatakan dua beda, dibilang sakit hati. Ya kan? Jadi ada orang yang mau bersikap, saya nggak suka dengan caranya Pak Jokowi itu misalnya, lalu dibilang kita sakit hati. Tapi ada Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo yang berseberangan juga dikritik gitu. Jadi serba repot gitu. Kita di sini berusaha, kalau saya di sini berusaha seobjektif mungkin Bang Rey. Jadi apa yang diucapkan oleh Ketua Umum PDIP, sindiran-sindiran kepada siapa itu yang ingin saya tujukan, yang ingin saya bahas kepada Bang Rey dan Mas Gun-Gun. Saya setuju. Yang saya mau katakan itu jangan disebut itu sakit hati. Gitu.
udah terlalu jamak di dalam tradisi politik kita, di depan di depan panggung seolah baik-baik, tapi di belakang mereka berantem gitu. Karena yang politik, saya mau katakan itu kalau mau A dong gitu loh kira-kira. Kalau mau BB gitu loh kira-kira. Karena politik harusnya nggak main perasaan ya. Perasaan itu hanya untuk kekasih aja. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bang Ray, Mas Gun-Gun. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto dan analis politik Ray Rangkuti. Sementara itu kita masih menunggu komunikasi langsung dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro yang saat ini sedang konferensi pers di kantor DPP PDIP. Sebelum kita mulai dialog, Mas Gun-Gun dan Bang Ray, kita putar terlebih dahulu cuplikan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri berikut ini. Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki, maaf, 1000 maaf, bodoh apa? Ngambil mau Bali, gitu kan? Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat, ngono kan? Sombong banget. Jawa Tengah, wong diambil, gitu tau? Terus aku cuma lihat-lihat, siapa sih wongnya kan ngono? Terus aku meneng deh, gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah. Terus Jawa Timur, mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli, mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir gini, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye gitu tau? Ya udah, aku cuma mikir, ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. PDIP tetap number 1. Bang Ray, Mas Gun-Gun, banyak diksi-diksi yang menggunakan penekanan yang bikin yang denger gemes gitu ya, dan semangat untuk ngikutin pidato yang panjang banget, hampir 2,5 jam tadi. Saya ke Mas Gun-Gun dahulu dari pakar komunikasi politik. Apa yang Anda tangkap, Mas? Ini menunjukkan bahwa Ibu ingin mengatakan bahwa PDIP masih nomor 1, tetapi ini kan sudah lewat pemilu legislatifnya. Pilpresnya sudah lewat. Presiden terpilih sudah elected begitu. Kesannya tidak bisa move on atau apa yang Anda tangkap? Ya, ini harus dibaca konteksnya. Konteksnya kan dalam acara internal ya, PDI Perjuangan. Artinya memang sebagai ketua umum, Bu Mega membangun optimisme internal sekaligus esprit de corps ya. Karena bagaimanapun kan namanya ini konsep penstrukturan adaptif ya. Bagaimana mengondisikan organisasi itu berada dalam laju yang tetap mengarah pada capaian optimisme yang dikehendaki oleh para pemimpinnya. Sehingga kemudian pernyataan verbal, tindakan simbolik, kemudian juga tentu dalam banyak hal manuver-manuver politik itu akan tetap mengarah pada optimisme. Contoh misalnya narasi soal PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif, atau meskipun kalah di gubernur tetapi juga di tingkat kabupaten kota banyak dimenangi. Contohnya misalnya seperti Jawa Tengah, kan 15 kabupaten kotanya dimenangi oleh PDI Perjuangan. Ini seringkali juga dijadiin justifikasi oleh teman-teman elit PDI Perjuangan untuk mengatakan bahwa tidak benar juga bahwa banteng tumbang di kandangnya. Dalam konteks ini adalah Jawa Tengah. Karena ternyata di kabupaten kota masih banyak daerah-daerah yang dimenangi. Ini contoh ya, semacam narasi untuk, dan tidak salah. Kenapa? Karena bagaimanapun tentu acara internal
memompa semangat karena kalau tidak semangat ketua umumnya akan terjadi demoralisasi di bawah gitu. Dan Bu Mega sebagai jangkar utama, elit utama tentu akan menekankan dua hal, Mbak Nastiti. Pertama, membangun narasi optimisme melalui pernyataan-pernyataan yang tentu saja dibutuhkan oleh kader di bawah di saat PDIP sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, tentu ini akan berkonsekuensi pada pilihan strategi politik 5 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tentu di daerah-daerah yang provinsinya kalah, PDI Perjuangan harus mulai menata konsolidasi kekuatan politik di tingkat kabupaten kota, dan itu kemudian menjadi cerminan pola resiprokal apa yang akan dimainkan, pola timbal balik apa yang akan dimainkan misalnya antara kabupaten kota dengan provinsi, pun demikian kalau provinsinya yang dimenangi pola resiprokalnya dan pemerintahan di tingkat nasional dalam konteks ini adalah rezim Pak Prabowo begitu. Baik, Bang Rey, ini memang acara internal ya, ulang tahun partai, tapi kan disiarkan secara langsung, streaming, live, beberapa stasiun TV juga live begitu. Menurut Anda ini memang gaya pidato Megawati ini kan memang khas orator, tapi menurut Anda di tengah situasi seperti saat ini tetap efektif? Iya, ini antara apa yang disebut tadi oleh Bung Gun-Gun ya, memompa, ya, mensolidkan partai, tetapi juga mengungkapkan betapa banyak sebetulnya gangguan yang dialami oleh PDI Perjuangan dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini. Ya. Itu yang disampaikan. Tetapi di tengah gangguan-gangguan itu, kenyataannya PDI Perjuangan tetap ya, bisa stabil gitu ya. Memang di beberapa tempat yang selama ini dianggap basis mereka di tingkat provinsi yang mereka kehilangan, tetapi jangan lupa di tingkat kabupaten kotanya ternyata mereka meledak begitulah kira-kira. Jadi oleh karena itulah mungkin ada semacam pesan yang mau disampaikan oleh Ibu Mega, sekencang-kencangnya Anda mau katakanlah misalnya merusak partai ini, mengganggu partai ini, atau ingin mengkooptasi partai ini, kenyataannya dia tetap teguh di tengah gangguan-gangguan yang seperti itu. Nah itu mungkin yang mau disampaikan oleh Bu Mega kepada yang tentu lagi-lagi lah ya, yang dianggap kekuatan yang ingin itu tadi misalnya mengambil alih lah, atau ini macam-macam dan sebagainya. Karena saya kira fase pidato yang dicuplik itu tadi harus dikaitkan dengan pidato Ibu Mega pada yang sebelumnya dan yang sesudahnya, yang tentu saja itu berkorelasi. Termasuk di dalamnya soal ada ancaman terhadap orang per orang ya, yang akan dikriminalisasi gitu. Ibu Mega juga mengucapkan soal adanya parcok ya, dan sebagainya itu gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan, lagi-lagi Ibu Mega mau mengatakan bahwa demokrasi ini jangan diganggu hanya untuk sekedar menang-menangan gitu loh kira-kira tuh, kuasa-kuasaan gitu, tapi mengorbankan prinsip-prinsip bernegaranya, prinsip-prinsip demokrasinya gitu. Nah itu pesan yang lain yang menurut saya mau disampaikan oleh Ibu Mega ya, karena target politik, tujuan politik, ambisi politik ya, lalu ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah didesain ya jauh-jauh hari oleh bangsa kita ini. Nah itu pesan yang lain. Jadi memang maksud saya cara Ibu Mega mengkomunikasikan itu kan memang bahasa yang relatif mudah dipahami oleh orang, tetapi kalau sebetulnya diprinsipalisasi pidato itu, ya itu tadi beliau ingin mengatakan ya kita tetap bisa kuat kok. Kedua, Ibu Mega juga mengatakan bahwa demokrasi itu harus tetap acuan dalam berbangsa dan bernegara, bukan tujuan yang penting, tapi menjaga demokrasinya yang penting gitu ya. Dan saya kira juga harus kita hubungkan dengan pidato beliau yang sesudahnya itu, yang menyebut misalnya ada orang yang apa istilahnya itu ya, udah nggak sejalan tapi nggak mau mundur, akhirnya diberhentikan lalu dipecat, lalu tanda kutip ya sedikit agak ribut dan sebagainya. Jadi keluarga Pak Jokowi maksudnya. Saya kira Ibu Mega banyak mengutip peristiwa itu di dalam pidato beliau. Ya. Peristiwa hubungan mereka dengan Pak Jokowi yang justru sekarang peristiwa demi peristiwa itu jadi bahan pidato Ibu Mega untuk menekankan
apa yang tadi kita sebutkan tadi. Pertama adalah betapa penting soliditas partai. Yang kedua adalah partai ini diganggu dengan banyak cara pun kenyataannya tetap eksis gitu ya. Bahkan menang-menang bertambah kemenangannya di daerah-daerah gitu ya. Dan yang ketiga betapa penting moralitas di dalam berdemokrasi itu tetap dijaga, bukan tujuan. Baik. Jadi dari kasus-kasus itu justru sebetulnya prinsipilisasi dari pidato itu sekiranya berkisar pada 3 hal itu. Gitu. Oke. Saya ke Mas Gun-Gun. Menarik apa yang disampaikan Bang Ray tadi, dan saya sepakat bahwa kita tidak bisa memahami atau mencuplik satu pidato yang berdurasi pendek tadi kemudian mengambil kesimpulan dari situ. Tapi harus berkesinambungan, harus disambung dengan pidato-pidato sebelumnya. Menarik termasuk ketika Ibu Mega beberapa kali tadi menyebut bahwa ada pihak-pihak yang ingin menyasar untuk menempatkan atau menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, itu disampaikan berulang kali. Tapi kemudian juga inline Mas Gun-Gun dengan sejumlah elit partai yang mengatakan bahwa saat ini ada tiga, saya mengquote-nya tidak mau keliru, ada tiga faksi di internal partai yang saat ini tidak sedang baik-baik saja. Anda juga menangkap ini ada relevansinya dengan kondisi internal partai saat ini? Ya, jadi betul ya, peristiwa politik itu tidak bisa dibaca hanya satu momentum. Momentum hari ini adalah rangkaian proses panjang dari proses politik yang terjadi sebelumnya. Dan itu pasti punya konsekuensi pada proyeksi-proyeksi politik di masa mendatang. Termasuk menurut saya memang di PDI Perjuangan itu solid ya ketika ada simpul utama yang masih sangat powerful namanya Ibu Mega. Dan proses untuk kemudian memosisikan Ibu Mega kembali menjadi ketua umum itu juga harus dibaca sebagai kebutuhan PDI Perjuangan ya pada sosok yang memiliki ya dimensi yang tidak hanya kepemimpinan formalistis, tetapi punya sejarah panjang suasana kebatinan yang lebih bisa merekatkan faksi-faksi yang bertarung. Kan di situ letak signifikannya posisi Ibu Mega di tengah historisitas manajemen konflik dengan gayanya. Nah sekarang tentu ya proses politik itu akan diuji gitu ya ketika misalnya kemarin ada pemecatan kader, kemudian juga ada relasi antagonistis dengan orang yang baru saja turun dari posisi jabatannya sebagai presiden. Tentu juga berikutnya akan terjadi menurut saya relasi-relasi antagonistis yang mungkin sudah dihitung sebagai resiko politik ya dari posisi kehadiran PDI Perjuangan yang berbeda dengan arus utama. Meskipun tentu ya perbedaan dengan arus utama ini juga belum definitif mengingat PDI Perjuangan menurut saya masih mengkalkulasi plus minus ya untuk berada di dalam atau di luar kekuasaannya Pak Prabowo. Nah sekarang bagi kita, bagi publik terutama penting untuk melihat ya proses institusionalisasi politik di tubuh partai. Jadi faksi di partai itu biasa, karena namanya partai politik, ya sehingga apa? Mengelola faksi itu adalah seni tersendiri di dalam partai politik, karena partai politik itu adalah entitas publik. Posisinya sebagai entitas publik maka mengharuskan kanalisasi konflik. Konflik itu kan dalam bacaan sosiologi konflik ada dua, konflik realistis sama non realistis itu Lévi-Strauss ya. Nah, konflik dalam manajemen kepartaian itu harus dimanage sebagai konflik realistis, artinya bisa diselesaikan melalui tatanan. Salah satunya adalah mekanisme kepartaian. Nah, kalau kemudian ada penetrasi ya yang masif atau mungkin eksesif dari struktur partai di pusat hingga daerah dengan memanfaatkan faksi-faksi di tubuh partai, itu akan sangat bergantung pada kekuatan manajemen konflik internal, terutama dalam konteks ini adalah kepengurusan di bawah Bu Mega sekarang. Oke. Apakah bisa disimpulkan dari pernyataan Anda, kalau tadi terkait dengan historis PDI Perjuangan, kemudian kalau kita melihat genealogisnya gitu ya,
tidak mungkin ketua umum nantinya, kita nggak bicara kongres yang akan datang, tapi apakah mungkin ke depannya ketua umum PDIP itu bukan berasal dari Terah Soekarno? Jadi gini, pada prinsipnya partai itu entitas publik, ya kan? Jadi sebenarnya bukan entitas keluarga, kan begitu. Sehingga sebenarnya siapapun punya peluang, tinggal bagaimana relasi kuasanya terbangun di situ. Ya kan, power relationnya terbangun, dan semakin partai itu menginstitusionalisasi diri menjadi partai modern, maka harus bergeser dari personal sentris menjadi institusi. Itu yang tadi saya sebut dalam logika akademik sebagai penstrukturan adaptif tadi. Jadi mekanisme keorganisasian di atas selera individu-individu. Tetapi posisi historis tokoh ya sebagai significant others dalam organisasi itu tidak bisa dinafikan. Seperti kehadiran Bu Mega itu kan bukan perjalanan pendek. PDI Perjuangan menjadi besar hari ini salah satunya adalah berkat kepemimpinan Bu Mega, melampaui ya manajemen konflik yang luar biasa seperti dari sejak era Orde Baru, dibenturkan dengan penetrasi pihak luar ke dalam, dan mungkin masih ingat ya rangkaian proses konflik-konflik internal yang sebenarnya tidak selalu intensinya dari internal, tapi juga ada penetrasi dari pihak luar, termasuk rejim kekuasaan. Dan setelah melampaui itu, maka ujiannya adalah pada soliditas internal. Dan selama kemarin PDI Perjuangan menjadi partai besar dan tumbuh menjadi partai pemenang pemilu setelah sebelumnya berada menjadi kekuatan oposan pada saat Pak SBY memerintah. Dan ini sekarang lagi-lagi diuji gitu ya. Pada saat misalnya memosisikan diri berbeda dengan arus utama, apakah kemudian penetrasi pihak luar melalui proksi ataupun melalui misalnya keberadaan mereka yang tidak puas di internal, itu kemudian terkanalisasi konfliknya menjadi sebuah konflik yang semakin membesarkan PDI Perjuangan atau justru menjadi langkah destruktif. Nah ini kan selalu menjadi ujian bagi partai politik, dan saya yakin PDI Perjuangan punya sejarah panjang mengelola konflik gitu. Tinggal sekarang siapa aktor yang kemudian memainkan peran itu di posisi frontliner gitu, Mbak Anas. Posisi frontliner dan masih di Terah Soekarno menurut Anda? Ya tidak mesti. Oke. Banyak elit partai yang bisa menggantikan atau posisinya bisa berada di depan. Bung Rey, boleh ditambahin? Iya, kalau 5-10 tahun ke depan saya kira masih di terahnya Soekarno. Apakah Ibu Meganya atau pindah ke anak-anaknya gitu. Belum begitu mudah bagi kekuatan di luar untuk menyusup ya kepada partai politik. Artinya sebenarnya nggak perlu di Bang Ray. Artinya nggak perlu khawatir sebenarnya ya, nggak perlu khawatir bahwa akan ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggeser posisi Ibu Mega sebagai ketua umum. Karena beberapa kali tadi disebutkan ada yang coba-coba kalau saya nggak mau maju, ada yang coba-coba mau menempati posisi saya, gile benar, dan itu diucapkan beberapa kali gitu. Apa yang sebenarnya yang pesan yang ingin disampaikan? Kalau memang PDIP sesolid itu, tidak perlu khawatir akan ada pihak luar yang masuk bahkan untuk menggantikan posisi nomor 1. Saya kira pernyataan Ibu Mega bukan hanya sekedar soal gangguan dari luar gitu. Tetapi berkenaan dengan gangguan di luar itu, memang partai ini akan tetap solid selama Ibu Meganya masih ada di dalam gitu kira-kira. Nah setelah Ibu Meganya mungkin tidak di dalam, baru akan kelihatan mungkin paksi-paksi yang disebutkan itu tadi. Jadi persoalannya adalah baik secara internal maupun secara eksternal, apalagi tunjang sekarang dengan persoalan eksternal gitu, atau ada dugaan gangguan dari luar gitu, maka figur Ibu Meganya makin menguat ya dalam posisi yang seperti ini. Nah itu pertama. Nah yang kedua, sebetulnya Ibu Mega mau menyampaikan di segi yang lain upaya-upaya untuk mengkooptasi partai, mengambil alih partai, memecah belah partai, itu mau dikatakan ya selama gue masih di sini
udahlah susah itu, kira-kira begitulah Iya. bahasa simpelnya. Gitu. Lupain aja lah. Nah, oleh karena itulah Ibu Mega ya, bukan dilupain, tetap harus tetap dijaga, harus tetap diantisipasi macam-macam gitu. Tapi selama gue di sini, mudah-mudahan akan sulit lah upaya berbagai gangguan dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, Bang Rey. Tadi Bung Kita langsung dengar dari internal PDIP deh. Saya langsung undang Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat ulang tahun. Telat nggak apa-apa karena lagi ulang tahun. Terima kasih, mohon maaf. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Gun. Selamat malam, Mas Seno. Bang Rey. Ya, Mas Seno, kita udah bahas panjang lebar mengenai pidato Ketua Umum Anda tadi. Saya ingin mendengar jawaban dari Anda langsung terkait ada tadi Ibu Mega beberapa kali menyampaikan bahwa seolah-olah seperti ada pihak-pihak yang ingin mengganti posisi beliau sebagai Ketua Umum kalau beliau nggak maju. Kemudian tadi yang seperti disampaikan Bang Rey barusan, pihak-pihak yang mengkooptasi partai itu jangan dilupakan saja. Harus jangan take it for granted, tapi tetap diwaspadai. Sebenarnya siapa pihak-pihak itu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dari pidato yang disampaikan Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri di dalam pidato HUT tadi, itu merentang panjang sejarah tentang bagaimana sebenarnya PDI Perjuangan ini punya akar sejarah yang panjang, dan akar sejarah yang panjang itu selalu identik dengan berbagai konflik yang mengambil peran, berbagai tekanan dari luar itu datang kepada kami. Maka dalam konteks itu, dari berbagai ujian sejarah, tantangan sejarah yang dilemparkan pada kami, itu justru upaya-upaya untuk mengecilkan kami yang dilakukan oleh banyak sekali pihak, dulu melawan Pak Harto pada saat rezim Orde Baru, kemudian di situasi yang berbeda, kita juga pernah berada di luar pemerintah. Di berbagai situasi tersebut, upaya-upaya untuk mengecilkan partai itu malah justru mendapatkan dukungan arus balik dari rakyat, dan itu malah justru membesarkan partai. Oleh karena itu, nuansa orang lain eksternal berusaha mengobok-obok partai, kita punya semacam early warning system di dalam internal kami. Karena pengalaman empirik kesejarahan yang menempatkan kami di posisi yang tidak menguntungkan di dalam sejarah cawe-cawe partai, maka pada saat ada nuansa tersebut, early warning system itu berbunyi. Dalam konteks hari ini, early warning system itu setidaknya terjadi dari 3 fenomena. Fenomena yang pertama adalah bagaimana narasi di media sosial, di media, berbagai orang itu berupaya untuk mendowngrade PDI Perjuangan, memberikan framing negatif, dan memberikan narasi-narasi tentang bagaimana harus banteng itu tenggelam, bagaimana tumbangkan banteng, dan seterusnya. Yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir, di-generate secara masif. Lalu fenomena yang kedua itu adalah berbagai poster-poster spanduk provokatif yang dipasang di setidaknya 2 kota, di Jakarta dan di Bogor, di Ring 2 Jakarta, bahkan di jalan-jalan protokol, yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai, lalu menuduh kami sebagai partai ilegal, dan seterusnya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Buat kami 2 poster itu anomali tentu saja, karena dipasang di momentum yang sangat penting menjelang HUT dan Kongres, dan rasa-rasanya aneh kalau ini bukan merupakan suatu serangan terorganisir, karena terjadi di 2 kota, dipasang di jalan-jalan protokol utama, dan itu kemudian mempersoalkan satu persoalan yang sebenarnya jauh dari concern publik, masalah keabsahan, yang mana itu juga tidak berlandaskan logika argumentasi yang clear, karena SK DPP partai kami tentu saja sudah diakui oleh SK Kemenkumham. Nah, dalam konteks itu 2 fenomena ini menjadi pertanda awal. Fenomena yang ketiga adalah di momentum-momentum penting menjelang pilkada, menjelang HUT, menjelang Kongres, itu terjadi kemarin berbagai panggilan-panggilan hukum secara beruntun kepada pimpinan partai kami. Mulai dari Pak Hasto Kristianto, lalu kemudian Pak Yasona Laoli, lalu Pak Basuki Cahayapurnama, ini di momentum yang sangat dekat dengan HUT. Buat kami, tidak usah kami yang orang-orang politik, tetapi saya rasa publik saja bisa melihat bagaimana di tengah suasana tersebut, kebatinan kami tentu menangkap ada sesuatu yang terangkai satu sama lain. Ada upaya-upaya tertentu yang berkelindan antara serangan hukum dan serangan politik kepada kami untuk tujuan tertentu. Nah, dalam situasi tersebut menjadi semakin clear pada saat pasca kami melakukan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai atas evaluasi kami di tahun politik kemarin.
tiba-tiba muncul sebuah statement dari salah satu dari 27 nama tersebut, dari Pak Effendi Simbolon, yang mengatakan dan melempar statement bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri harus mundur dari Ketua Umum. Nah, buat kami ini menjadi semakin gamblang bahwa ada semacam rangkaian puzzle ini dari peristiwa ini, yang artinya berbagai serangan dan framing itu tidak lain tidak bukan muaranya adalah kepada kepemimpinan partai. Maka buat kami menjadi suatu keharusan untuk melakukan suatu konsolidasi menyeluruh di internal untuk mengamankan apa yang menjadi rekomendasi dari Rakernas Partai beberapa waktu yang lalu, di mana hampir seluruh pengurus partai yang hadir di sana, bahkan seluruhnya dari DPD, DPC, PAC, bahkan anak ranting dan ranting yang menitipkan aspirasi melalui Rakernas, meminta kesediaan Ibu Megawati untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di masa jabatan selanjutnya. Maka dari itu menjadi tugas kami untuk mengamankan itu melalui mekanisme rule of the game partai di dalam kongres besok. Itu Mbak. Oke, dari 3 alasan itu saya baru menangkap satu yang inline dengan pernyataan rekan Anda di PDIP, Mas Seno, bahwa saat ini sedang ada 3 klaster yang berpolemik. Dari 3 pernyataan Anda tadi rasanya saya sudah menangkap satu klaster itu posisinya di mana, tapi 2 lainnya mungkin nanti Anda bisa menjelaskan. Usai jeda pariwara berikut, kita tahan dulu Mas Gun-Gun, Bang Ray, kita kembali usai jeda, tetap bersama kami. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku we. Mbok punya perasaan gitu yo. Lah orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Hah. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir. Lah ngopo toh kaya orang tersangka aja nggak banyak loh. Yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambilnya opo we toh. Coba pikir apa? Sana sebagai one team press toh apa ngomong dah. Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil yang memang yang salah. Lah iya dong. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Seno Bagaskoro, Mas Gun-Gun Herianto, dan Bang Ray Rangkuti. Saya ingin ke Mas Seno dulu ya. Mas Seno, barusan yang disampaikan oleh Bu Mega, ya, semakin ditekan semakin melawan. Ini ada sumbangan dari klaster yang 2 lagi nggak terkait Pak Hasto yang tersangkakan oleh KPK dan Pak Yasona yang dicekal ke luar negeri? Ya, klaster yang 2 itu gimana tuh maksudnya tuh? Ada 3 klaster yang berpolemik. Apakah klaster-klaster ini mereka semuanya sedang bersatu untuk ada yang ke KPK, ada yang kulik-kulik di ranah yang lain? Saya enggak menangkap betul ya, tetapi yang pasti sebenarnya di internal kita juga semuanya ya sedang membangun kesolidan. Bahwa ada dinamika, dialektika partai di internal terkait dengan berbagai pendapat tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, saya rasa itu suatu hal yang clear. Tetapi dalam sikap mempertahankan kedaulatan partai, ini semuanya satu tegak lurus, satu komando untuk bicara mempertahankan marwah PDI Perjuangan. Dan dalam konteks ini saya rasa apapun yang terjadi sekarang, serangan hukum yang terjadi kepada kami itu juga terjadi tidak lepas sebenarnya dari nuansa politik yang cukup panas pasca tahun politik kemarin. Ya. Dan itu tidak bisa dinafikan bahwa kita tidak hidup di ruang hampa politik. Dalam konteks itu maka seperti yang disampaikan Pak Hasto Kristianto, beliau memahami betul konsekuensi dan resiko dari bersuara lantang, mengatakan Satyam Eva Jayate dan mengatakan hal-hal yang memang
tidak enak di telinga bagi banyak orang. Maka Ya. konsekuensinya adalah ya pasti akan ada banyak gangguan dalam berbagai rupa. Maka saya rasa ini adalah bentuk perjuangan yang dipahami oleh kader-kader partai semuanya. Dan yang paling penting adalah kita menjaga kesulitan. PDI Perjuangan ini saat dikecilkan malah justru semangat perlawanannya besar. Oke. Dan itu malah menyolidkan internal dan malah membesarkan partai. Dan pada saat ada katakan 27 orang yang keluar dari partai, maka sampai hari ini berbondong-bondong orang banyak ingin masuk ke PDI Perjuangan melihat bagaimana ketegasan sikap partai menyikapi persoalan tersebut. Oke. Jadi ibarat pepatah lama, mati satu tumbuh seribu. Itu yang terjadi di kami sekarang. Itu Mbak. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Ya. Tapi bukankah kalau kita bicara penetapan Hasto sebagai tersangka dan juga Pak Yasona misalnya yang dicekal ke luar negeri, bukankah dua kasus hukum ini terlalu lemah untuk kemudian kalau saya mengambil diksinya Bu Mega mengaut-aut PDIP yang tadi dijelaskan oleh Mas Seno justru semakin kuat kalau lagi diaut-aut? Jadi gini, model-model penetrasi ke internal partai itu tentu bukan hanya satu modus ya. Itu akan ada, kalau betul ya, dan biasanya memang begitu. Ingat waktu mungkin PDI Perjuangan di era Orde Baru, ya itu kan penetrasinya tidak hanya satu tindakan, ya, tetapi juga banyak hal, mulai dari hukum, kemudian juga proses konflik yang diciptakan di internal, misalnya melalui pion tertentu, ya kemudian juga akan juga misalnya mempersoalkan mekanisme internal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini soal cara, soal taktik, soal strategi dalam konteks menghadap-hadapkan ya Bu Mega tentu dengan realitas faksi-faksi yang bisa saja intensinya tidak semata-mata di internal, tetapi juga sangat mungkin melibatkan intensi dari pihak-pihak luar. Kasus Kuda Tuli misalnya dulu lah, ya itu kan menjadi satu sejarah tersendiri bagi PDI Perjuangan. Dan ke depan upaya-upaya yang kemudian sifatnya membenturkan itu akan selalu mungkin muncul ya melalui modus langsung ataupun tidak langsung. Modus langsung itu misalnya melalui mekanisme organisasi seperti besok dalam konteks event pemilihan misalnya ya, atau kongres, atau mungkin juga pada saat misalnya konsolidasi di pusat maupun di daerah ya, termasuk juga kepengurusan PDIP di daerah-daerah. Ini tentu menjadi battleground tersendiri ini ya dalam konteks mekanisme keorganisasian yang akan diupayakan ya oleh pihak tertentu yang punya kepentingan melalui cara-cara yang mungkin saja menghadap-hadapkan, dan dari konflik itu muncul uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu sangat mungkin kemudian ada free rider-nya, ada yang menjadi penunggang bebasnya untuk memanfaatkan situasi. Dan modus seperti ini biasa saja. Yang kedua tentu melemahkan melalui opini publik. Ini yang disebut dengan proses delegitimasi sekaligus demoralisasi ya, melalui serangan-serangan tentu ya, bukan hanya kasus hukumnya. Contoh misalnya kasus Mas Hasto, kasus hukum di KPK atau Pak Yasona, tetapi juga permainan persepsi yang dibangun melalui opini publik. Nah, ini juga tentu ya PDI Perjuangan selain menghadapi serangan-serangan itu di peradilan, di pengadilan, juga harus bersiap dengan mekanisme manajemen isu dan manajemen konflik, terutama di wilayah persepsi, karena pasti salah satu cara yang masif dan eksesif yang akan dialami oleh PDI Perjuangan, apalagi misalnya berbeda dengan arus utama, itu adalah pertarungan soal opini publik. Pertarungan soal opini publik. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey,
terkait kasus hukum ini ya, sulit untuk kita tidak kemudian menghubungkan ini dengan, saya harus sebut lagi, hubungan terkini Ibu Mega atau 1,5 tahun lalu Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Sulit untuk menafikan ini terjadi, kasus hukum ini terjadi akibat hubungan yang kian meruncing itu. Pendapat Anda, Bang? Iya, kan kalau kita kronologinya kan sebenarnya hanya 8 hari setelah Pak Jokowi itu diberhentikan, status Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Lalu sebetulnya kalau berbicara soal kasusnya ini, saya setuju dengan Ibu Mega. Ini kan kasus sebetulnya yang prioritasnya itu ke-10, ke-11, ke-9 gitu. Tapi kok tiba-tiba seperti jadi prioritas utama KPK gitu. Ada apa dengan KPK berkaitan dengan kasus ini gitu ya. Nah, apakah ada pesan-pesan? Apakah ada orang yang mengintervensi KPK? Ya, tentu kita nggak bisa jawab dalam konteks hitam putih ya. Tapi gejala-gejala yang kita sebutkan itu tadi mungkin memberi semacam background. Okay. Kenapa situasi seperti ngejar-ngejar Hasto itu terjadi saat ini di tengah begitu banyak peristiwa hukum yang memungkinkan kita dan berharap itu didahulukan oleh KPK gitu, ketimbang kasus Hasto ini. Ya. Saya juga udah berulang kali mengatakan misalnya kasus soal CSR BI, gimana perkembangan, kasus soal Blok Medan, kasus soal Sabirin Nur, kasus soal yang terakhir ini kan adalah soal OCCRT. Okay. Kan itu seperti di nomor 3-kan, nomor 4-kan oleh KPK. Lalu main drama di kasus Hasto itu dengan saya nggak ngerti gitu ya, banyak kan cuman suap yang nilainya cuma 900 juta yang nggak berkaitan dengan uang negara gitu, itu sampai sidak ke sana, sidak ke sini, sampai digeledah gitu, dua rumahnya. Gitu. Oke. Sampai digeledah, dan Hastonya sendiri bukan pelaku utama, dia hanya penyerta gitu. Oke. Ini kan main dramanya luar biasa KPK-nya gitu. Jadi tapi saya tidak melihat ini bagian dari gangguan kepada PDI, terlalu kecil sih menurut saya. Gitu. Okay. Yang saya mau lihat itu adalah mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan kiprah dan sikap politik PDI lalu menjadikan hukum sebagai alat tawar-menawar gitu loh kira-kira. Oke. Mas Seno, waktu kita sudah sangat terbatas, saya ingin terakhir ke Mas Seno, tadi yang disampaikan oleh Bang Rey dan juga Mas Gun-Gun begitu, terkait kasus hukum yang menimpa elit partai Anda. Sebenarnya behind the closed door, apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Anda untuk berjuang terhadap elit-elit partai Anda ini, memperjuangkan elit-elit partai Anda? Bu Mega adalah pemimpin yang selalu terbuka, di depan, di belakang tidak ada bedanya. Maka pada saat beliau menyampaikan pidato itu, banyak orang kan lebih suka dengan misalnya komunikasinya itu komunikasi politik Raja Jawa dalam tanda kutip. Okay. Artinya sen kiri belok kanan gitu kan. Tradisi politik, komunikasi politik kita dari para politisi elit kita kan banyak yang begitu. Nah Bu Mega ini berbeda ini. Beliau politisi yang menurut saya meskipun seorang perempuan tapi sangat jantan di depan dan di belakang sama. Maka pada saat pidato-pidato politiknya, pidato politik ketua umum partai mana yang misalnya paling ditunggu-tunggu pada saat menyampaikan statement-statement. Saya rasa sampai hari ini masih Bu Mega ditunggu banyak pihak pada saat memberikan statement. Setuju. Kenapa? Karena kejujurannya, keberaniannya berkata sama satunya kata dan perbuatan. Nah dalam konteks itu maka publik bisa melihat, siapapun bisa melihat bagaimana sikap politik, pemikiran, keresahan Bu Mega terhadap berbagai situasi. Tidak ada yang berbeda antara behind the closed door dan openly di publik, tidak ada yang berbeda. Nah, dalam konteks itu saya rasa saya sepakat dengan Bung Rey bahwa apa yang dilakukan KPK dalam konteks penggeledahan kemarin, kita berharap profesional, tidak mengedepankan prinsip-prinsip dramatisnya. Yang kemarin didapatkan dari penggeledahan 2 rumah, hanya 1 flash disk kecil dan 1 notes. Notesnya pun isinya adalah catatan tentang bisnis bawang dari stafnya Pak Hasto, namanya Pak Kusnadi. Emangnya ada apa di dalam bisnis bawang itu kan dia nggak ada kaitannya dengan kasus. Nah buat kami mari profesional saja. Para kader PDI Perjuangan adalah orang-orang taat hukum dan selalu kooperatif kok di dalam konteks penegakan hukum. Itu Mbak. Baik Mas Seno, terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mas Gun-Gun, Bang Rey, kita ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat semua. Selamat malam. Dan